Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amna. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di sini Bu Amna akan melanjutkan materi untuk kelas 3 pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Materi yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulku. Di dalam materi Nabi Muhammad adalah Rasulku ini ada tiga subbab materi. Yang pertama, Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad berdakwah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar-gambar yang sudah ada di depan kita ini? Yang pertama kira-kira itu gambar apa? Gua Hiro. Yang kedua itu penampakan orang-orang di zaman Quraisy, orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kita lanjut materi berikutnya, yakni Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang. Sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda kerasulan Nabi Muhammad yakni ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayo, masih ingat kan semuanya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad menerima wahyu kedua. Quran Surat Al-Muddatsir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Al-Muddatsir perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Di samping ini kita lihat ada ayat Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbikal fakabbir wa yubahir. Salah. Kita ulangi lagi ya. Tadi ada kesalahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Kita lanjut. Nabi Muhammad mulai berdakwah. Secara sembunyi-sembunyi itu adalah metode Nabi Muhammad berdakwah yang pertama. Tentu tidak semudah bagi Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran Islam, apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah mulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi.
Khadijah, istri Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk Islam, kemudian diikuti sahabat-sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad menjalankan tugas dakwah sembunyi-sembunyi, yang berikutnya Nabi Muhammad mencoba berdakwah secara terang-terangan. Semua usaha untuk menghalangi Nabi Muhammad dilakukan oleh pemuka Quraisy. Jadi banyak sekali rintangan yang Nabi Muhammad alami ketika berdakwah secara terang-terangan. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah melalui Nabi dan Rasul. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Berikut ini kita lihat ada gambar-gambar. Yang pertama itu bulan terbelah. Bulan terbelah itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Beliau itu bisa membelah bulan tapi dengan izin Allah. Yang kedua adalah mukjizat yang paling mulia, yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Yang ketiga Isra Mi'raj, itu juga adalah mukjizat Nabi Muhammad. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad antara lain kitab suci Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj, membelah bulan menjadi dua bagian, dengan doa makanan dapat menjadi banyak, menyembuhkan mata Ali dan Qatadah seperti sedia kala akibat perperangan, air mengalir dari jari-jarinya Nabi. Subhanallah, sangat banyak ya mukjizatnya Nabi Muhammad, dan sangat luar biasa sekali Allah bisa memberikan mukjizat yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita, Nabi kekasih Allah dan panutan kita. Burung gelati tampak merana, mencari makan tak ada tersisa. Biarpun selalu diejek dan dihina, Rasulullah berdakwah tak berputus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.